kalian inget kan beberapa bulan lalu kita pernah ngebahas tentang eksorsisme. Iya benar. Kalau di Indonesia sendiri, kejadian kerasukan atau jiwa kita dimasukin sama roh halus tuh sering banget kejadian. Mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun juga pasti sering banget terjadi kan. Iya benar. Tapi tuh pas seseorang yang jiwanya dimasukin sama roh, itu tuh pasti ada sebuah pesan yang mau disampaikan sama roh tersebut. Apapun pesannya ya, mau tuh baik ataupun buruk, itu tuh sama-sama ngerugiin manusia yang dirasukin sama si roh itu. Iya bener lagi. Dan biasanya setelah itu kita bakal nyari pertolongan buat ngelakuin ritual eksorsisme, buat ngeluarin si roh itu dari si badan orang yang dirasukin. Iya. Nah cuma kalian ngebayangin gak sih, misalkan ritual itu gagal, gimana ya nasib si manusianya? Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Jadi di daerah Bekasi, sekitar tahun 2011-an, ada satu keluarga isinya tuh Pak Jerry, usianya 50-an tahun, istri dan 2 anaknya. Nah anak pertama namanya Beno dan anak kedua namanya Stella. Beno ini udah hampir 30-an tahun dan Stella ini masih kuliah. Ini keluarga cemara banget Nat, Muy, harmonis dan Pak Jerry ini ya bisa dibilang pengusaha yang punya toko besar kayak agen gitulah. Dan satu keluarga ini namanya udah gue samarin ya. Oke. Karena ini sebenarnya aib banget. Jadi Pak Jerry ini punya 3 saudara. Dia tuh anak tengah. Dan di antara 2 saudara lainnya, dia tuh yang paling mendingan lah. Hidupnya tuh lebih bagus, pengelolaan keuangannya bagus. Sedangkan 2 saudara lainnya tuh gak kayak dia. Oh. Nah suatu hari, neneknya Stella sama Beno, yang mana itu nyokapnya Pak Jerry ini, itu tuh meninggal. By the way sebelumnya kakeknya udah meninggal lama ya. Jadi ya memang udah tinggal neneknya doang. Nah si neneknya ini sebelum meninggal diurus sama adiknya Pak Jerry, cewek. Kita sebut aja namanya Bu Jessica ya. Oke. Nah menurut Bu Jessica ini, ibunya mereka itu pesan kalau sebelum si ibu ini meninggal, si neneknya Stella dan Beno, itu sebagian harta si nenek ini tuh harus dikasih ke Jessica. Karena dia yang ngurus si nenek ini kan. Dia yang ngurus ibunya gitu. Oke. Nah ya kalau dari Pak Jerry, ya Pak Jerry biasa aja karena kan emang adiknya yang ngurus anyway gitu kan. Pak Jerry juga sebenarnya yang selalu nge-support secara finansial juga buat ngurusin si ibunya ini. Dan selalu bantu-bantulah sebelum akhirnya ibunya ini meninggal. Dan dia juga gak punya masalah dengan hal itu. Kayak ya udah warisannya dibagi lebih banyak pun ke Jessica juga gak apa-apa. Gua gak tahu ya pastinya sebesar berapa gitu, maksudnya si warisan ini nominalnya ataupun setengah ataupun sebagiannya tuh sepertiga apa berapa gue nggak tahu. Tapi intinya pembagian warisan ini nggak disetujuin sama kakaknya Pak Jerry yang nomor 1. Intinya kakaknya atau abangnya Pak Jerry ini nggak mau lah buat hartanya tuh jatuh ke tangannya Jessica. Yang tadi gue bilang mungkin orang-orang yang kerasukan di Indonesia itu udah banyak banget, tapi kita masih jarang banget mendengar ada eksorsisme di Indonesia kan. Nah walaupun jarang, tapi itu sebenarnya ada Nat. Sampai-sampai di Indonesia pun juga caranya sama kayak yang di luar negeri, yang kayak di film-film kita nonton gitu loh. Ada tim atau orang yang dipercaya sama uskupnya buat ngelakuin ritual pengusiran setan itu. Nah gue bakal ngasih tau dulu nih ciri-ciri orang yang lagi kerasukan, dan ini tuh langsung menurut dari pastor yang udah biasa nanganin kejadian-kejadian kerasukan kayak gitu. Dan si pastor ini pun juga udah sering ngelakuin tindakan eksorsisme lah. Yang pertama, si orang ini yang kerasukan ini bisa tahu masa lalu, sekarang, ataupun yang akan datang tanpa ada informasi apapun yang dia dapat. Si orang yang kerasukan ini? Iya. Wow. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang lagi kerasukan ya, kata si pastor ini bisa atau fasih kayak bahasa asing padahal orang tersebut tuh gak pernah belajar sama sekali. Iya gue pernah nonton tuh yang kayak gitu. Yang ketiga, si orang ini punya kekuatan melebihi manusia normal. Nah indikasi yang ketiga ini biasanya dilihat tuh langsung dari pasturnya pas pasturnya lagi ngedoain. Dan yang terakhir, gak suka atau nolak bahkan ngehujat hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Misal kayak ada air kudus, salib atau kitab suci. Pas itu si orang yang kerasukan tuh langsung bereaksi gitu loh. Dari situlah akhirnya banyak orang-orang yang sadar kalau orang terdekatnya itu lagi kesurupan dan butuh bantuan pastor buat nanganin hal tersebut. Sekarang gue mau cerita tentang pengalaman salah satu pastor yang pernah nanganin kejadian kerasukan dan dia akhirnya ngelakuin ritual eksorsisme. Anyway, gue gak bisa nyebutin nama orang ini dan tempat kejadian di mana. Ada pastor, sebut aja namanya Pastor Javier. Dia ini udah dapat dan diperbolehkan ngelakuin ritual eksorsisme dari keuskupannya. Nah sebelum dapetin kasarannya kayak lisensi itu, Pastor Javier ini pernah kayak ngambil kursus atau kuliah lah di bidang eksorsisme di salah satu negara di Asia.
Jadi mungkin itulah kenapa akhirnya dia diperbolehkan ngelakuin tindakan eksorsisme pas lagi udah balik ke Indo. Ini gue bakal ceritain dulu pengalaman Pastor Javier pas dia lagi lihat pakai mata kepala sendiri untuk pertama kalinya ritual pengusiran setan itu pas dia lagi ngikutin kursus itu di salah satu negara di Asia ini. Pada tahun 2017 atau 2018-an, Pastor Javier ini ngelihat ada seorang ibu yang lagi kerasukan. Ini kejadian ini di salah satu negara di Asia ini ya, yang pasti Pastor Javier ini lagi ngambil kursusnya itu. Keluarganya ngehubungin salah satu pastor gereja di negara itu buat nanganin si ibu ini yang lagi kerasukan. Nah, si Pastor Javier ini ngikut dan ngeliat lah, si ibu ini lagi didoain sama seorang pastor eksorsis dengan memakai ritual doa minor eksorsis atau kayak eksorsisme biasa lah awalnya. Nah, pertama-tama si ibu ini tuh kayak cuman diem aja, kepalanya kayak nunduk, gak mau diajak ngomong sama sekali. Tiap pas ditanya sama si pastor ini. Sampai akhirnya pas baru banget didoain, beberapa kata doang nih sama si pastor ini, tiba-tiba lidah si ibu ini keluar gitu bihinat kayak ular. Maybe Ya, outing kantor kan identik dengan keseruan ya. Harusnya sih gitu ya. Tapi ini tuh gue pengen cerita tentang outing kantor yang harusnya seru malah jadi bawa malapetaka. oh, Jadi sekitar tahun 2018 ada satu perusahaan startup di Jakarta yang karyawannya tuh masih cuma 5 orang. Ngadain outing kantor dengan kegiatannya tuh camping. oke. Mereka mutusin untuk camping ke Alas Purwo, Banyuwangi. Singkat cerita, mereka tuh berangkat ke Alas Purwo dan sampai sana tuh sekitar jam 2 siang. Terus mereka buka tenda di dekat Pantai Pancur. Nah, karena mau ngerasain camping yang lumayan sepi, mereka buka tenda tuh agak jauh dari keramaian dan lebih ngedeket ke arah pantainya, Moibi. Jadi kita sebut aja 5 orang ini tuh namanya Bayu, Audi, Ojan, Reza, dan Irfan. Mereka berlima tuh masih seumuran, sekitar umur-umur 25-27 tahunan lah kira-kira. Mereka berlima tuh ngebuka satu tenda yang lumayan gede gitu, Moibi. Terus sekitar jam 8 malam, mereka tuh mau bakar-bakaran kayak barbekyuan gitu. Kira-kira 2 jam mereka makan, sekitar jam 10 tuh udah pada masuk tenda karena ngantuk. Nah, si Ojan kebelet buang air besar. Akhirnya dia keluar tenda lah nyari toilet. Jadi di deket tenda mereka tuh kayak ada guest house dan tempat-tempat penginapan lainnya yang emang gak begitu jauh. Terus si Ojan jalan deh tuh ke arah guest house-nya karena ada toiletnya. Pas lagi jalan sendirian, Ojan tuh kayak kesandung dan jatuh. Ternyata dia tuh kesandung batu gede gitu, Moibi. Dan pas Ojan jatuh, Ojan tuh ngeliat kayak ada sesuatu di dalam pasir gitu. Warnanya merah. Pas dia coba gali sedikit, ternyata itu tuh kayak cincin batu akik yang warna merah gitu, Moibi. Oh. Karena si Ojan mikir itu bagus dan dia mikir itu mungkin kalau dijual mahal, jadi dia langsung tuh dipakai di saat itu juga. Udah tuh dia lanjut buang air besar. Setelah selesai dia langsung baliklah ke tenda. Teman-teman yang lain tuh udah pada tidur dan dia ikutan tidur juga. Nah, sejam kemudian Moibi, Reza tuh ngedenger kayak ada suara teriak-teriak, tapi itu tuh suaranya si Ojan. Dan pas Reza kebangun, Ojan tuh gak ada di sebelahnya. Akhirnya Reza langsung keluar tuh dari tenda nyariin si Ojan. Dan ternyata Ojan tuh ada di tepi pantai, lagi duduk setengah badan sambil kepalanya tuh nengok ke atas langit. Duduk setengah badan tuh gimana ya? Yang kayak dengkulnya tuh nyentuh ke tanah gitu, Moy. Oh iya, iya. Nah, ngeliat Ojan kayak gitu, Reza tuh langsung kaget banget dan dia langsung teriak-teriak lah ke si Ojan. Tapi Ojan tuh gak ngerespon apa-apa. Reza langsung lari lah ke arah Ojan. Dan begitu udah makin deket ke Ojan tuh langsung lari ngejauh dari Reza, Moibi. Dia lari, tapi larinya tuh kayak binatang yang tangannya tuh juga ikutan jadi kaki gitu, kebayang gak?